Bab 1247 Tubuh Dharmakaya Intan. Mileye terdiam. Biksu tua yang menyapu di depannya sangat tidak biasa. Pertama, dia tidak bisa merasakan aura lawan. Lawannya tampak seperti orang biasa di depannya. Bahkan kepala biara itu tidak memberinya perasaan itu. Mileye memandangi biksu tua yang sedang menyapu lantai, dan berkata sambil tersenyum, "Maksud guru adalah jika guru mau bekerja keras, guru dapat menghilangkan sebab akibat pada aku, bukan?" Biksu penyapu tua itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Mileye. Biksu tua penyapu lantai memandangi Mileye, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, sebab akibatmu terlalu rumit, aku bahkan tidak berani memeriksanya, apalagi ikut campur." Saat dia berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya. Tuan Muda Ye bukan orang biasa. Mileye terdiam. Sebab akibat. Seluruh hidupnya berputar di sekitar dua kata ini. Biksu tua yang menyapu lantai tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, aku ingin mengatakan sesuatu, tidak tahu apakah Tuan Muda Ye mau mendengarkanku." Mileye tersenyum dan berkata, "Tuan, tolong bicara." Biksu tua yang menyapu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, keluarga Buddhis juga memperhatikan reinkarnasi sebab akibat. Meskipun banyak dharma tidak dapat menghilangkan sebab akibat pada Tuan Muda Ye, itu masih baik untuk Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye dapat belajar lebih banyak." Mileye tiba-tiba berkata, "Tuan, aku dengar dharma ini berasal dari dunia Elysium." Biksu tua yang menyapu itu mengangguk, "Ya." Mileye tertawa, "Apakah orang-orang dari dunia Elysium kuat?" Biksu tua penyapu tersenyum tipis, "Menurut Tuan Muda Ye apa yang termasuk kuat?" "Seperti wanita bergaun polos." Mileye sedikit terkejut, "Tuan mengenalnya?" Biksu tua penyapu itu mengangguk, "Aku tahu. Dia sangat kuat." Mileye memandangi biksu tua yang sedang menyapu, "Apakah Tuan mampu melawannya?" Biksu tua penyapu lantai menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, biksu penyapu tua itu tiba-tiba mengeluarkan buku kuno yang layu dan kuning dan menyerahkannya kepada Mileye. "Tuan Muda Ye, kamu dan aku bertemu karena takdir. Ini adalah hadiah untuk kamu. Aku harap ini dapat membantumu." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku malu menerimanya." Biksu tua penyapu tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa Tuan Muda Ye memenjarakan dua biksu kuil kuno tetapi tidak membunuh mereka, dan mengembalikan mereka. Salah satu dari mereka memiliki hubungan dekat dengan aku." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu terima kasih banyak." Setelah selesai berbicara, dia mengambil buku kuno yang layu dan kuning, dan dia meliriknya. Ada 4 karakter hitam pudar di buku kuno, Teknik Dharmakaya Intan. Teknik Dharmakaya Intan. Mileye sedikit mengernyit, dia mendongak, dan saat ini, biksu tua yang menyapu lantai telah menghilang. Melihat adegan ini, wajah Mileye langsung menjadi serius. Bagaimana biksu tua penyapu ini menghilang? Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, "Kamu telah bertemu dengan seorang ahli." Ahli. Mileye melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak menemukan biksu tua itu. Dengan kekuatannya saat ini, pihak lain masih bisa menghilang secara diam-diam di depannya. Harus kukatakan, ini terlalu abnormal. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Mileye menunduk menatap buku kuno itu, Teknik Dharmakaya Intan. Apakah ini untuk berlatih tubuh fisik? Mileye hendak membukanya ketika suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Mileye berbalik, dan ternyata kepala biara yang datang. Kepala biara mengatupkan kedua tangannya,
Tuan Muda Ye melihatnya. Mileye berkedip, biksu tua yang menyapu. Kepala biara mengangguk. Mileye mengangguk, ya. Master kepala biara, siapa biksu penyapu itu? Jejak kerumitan melintas di mata kepala biara, seorang senior kuil kuno. Kami hanya tahu bahwa dia ada di kuil kuno, tetapi setelah aku, tidak ada seorang pun di kuil kuno yang pernah melihatnya. Aku tidak pernah berpikir dia akan keluar untuk menemui Tuan Muda Ye hari ini. Mileye sedikit terkejut, hanya master kepala biara yang pernah melihatnya. Kepala biara mengangguk, ya. Mileye terdiam, sepertinya dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli. Kepala biara tiba-tiba melihat ke buku kuno kuning yang sudah layu di tangan Mileye. Dia ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, bisakah kamu meminjamkanku untuk baca sebentar? Mileye mengangguk, dan dia menyerahkan kitab Buddha itu kepada kepala biara. Kepala biara membukanya dan membacanya. Setelah beberapa saat, dia memandang Mileye dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye sangat beruntung. Mileye bertanya, kenapa? Jejak kompleksitas melintas di mata kepala biara. Ini adalah metode kultivasi tubuh fisik tertinggi kuil kuno, yang dibawa dari dunia Elysium oleh guru leluhur Moro saat itu. Metode kultivasi ini telah hilang selama puluhan ribu tahun. Aku tidak pernah menyangka akan muncul sekarang. Mileye berkedip, apakah itu sangat kuat? Kepala biara mengangguk, teknik Dharmakaya Intan, semua kejahatan tidak akan bisa menyerang, dan semua sebab tidak akan menyentuh. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah mematahkan sebab akibat padaku? Kepala biara ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mungkin semua sebab tidak akan menyentuh ini agak dibesar-besarkan. Mileye. Kepala biara menyerahkan kitab Buddha itu kepada Mileye. Tuan Muda Ye, karena senior memberimu barang ini, jelas dia mengakuimu. Karena dia mengakui, maka kuil kuno akan mengakuimu. Kuil kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Muda Ye berlatih teknik Dharmakaya Intan ini. Mileye berkata dengan serius, bisakah kita mulai sekarang? Kepala biara mengangguk, ya. Tuan Muda Ye ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye melirik kitab Buddha di tangannya. Dia sedikit terkejut, mengapa biksu tua penyapu lantai memberikan dirinya benda ilahi ini tanpa alasan. Mungkinkah karena dia terlalu hebat? Mileye menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan buru-buru mengikuti. Selang beberapa waktu, kepala biara membawa Mileye ke aula latihan di kuil kuno. Aula latihan tidak terlalu besar, di aula latihan ada biksu berjubah hitam. Biksu berjubah hitam memberi hormat kepada kepala biara, dan kepala biara berkata, Asinto, ini Tuan Muda Ye, dia akan berlatih bersama kita di sini selama ini. Biksu berjubah hitam bernama Asinto itu memberi hormat sedikit pada Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye juga membalas salam. Kepala biara memandang Mileye, dia ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye, jika kuil kuno membantu kamu mempraktikkan perlindungan tubuh Intan, bisakah Tuan Muda Ye mengizinkan kuil kuno membuat salinan dan menyimpannya di kuil kami? Mileye melirik kepala biara, ternyata tujuan sebenarnya dari pihak lain adalah ini. Mileye tertawa, tentu saja. Dia mendapat manfaat, jadi tentu saja dia harus berbagi dengan pihak lain. Bagaimanapun, dia sudah untung besar. Melihat Mileye setuju, kepala biara mengatupkan kedua tangannya, terima kasih Tuan Muda Ye. Itu diberikan kepada Mileye oleh biksu tua penyapu lantai. Jika Mileye tidak setuju, dia benar-benar tidak akan berani merebutnya. Hanya dia yang tahu apa arti biksu tua penyapu itu bagi kuil kuno. Kepala biara menarik kembali lamunannya,
dia mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Di dalam kotak itu terdapat ramuan emas. Segera setelah kotak dibuka, sebuah aroma tercium keluar dari kotak, dan setelah beberapa saat, seluruh aula latihan dipenuhi dengan aroma tanaman obat. Mileye sedikit terkejut. Master Kepala Biara, apa ini? Kepala Biara berkata sambil tersenyum, pil spiritual Buddha, itu bisa membersihkan debu di tubuh Tuan Muda Ye, sehingga Tuan Muda Ye bisa lebih baik berlatih teknik Dharmakaya Intan ini. Mileye berkedip, untukku. Kepala Biara mengangguk, dan dia menyerahkan ramuan itu kepada Mileye. Mileye tidak sungkan. Dia mengambilnya dan memakannya. Dia tidak takut dengan tipu muslihat pihak lain. Toh ada menara kecil. Tidak masalah apakah lawan meracuni atau merebut tubuhnya. Segera setelah pil spiritual Buddha memasuki tubuhnya, aliran energi spiritual murni keluar dari tubuhnya. Energi spiritual ini berbeda dari energi spiritual yang pernah dirasakannya. Energi spiritual ini mulai mengembara di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa hangat di sekujur tubuhnya, sangat nyaman. Mileye memandang Kepala Biara. Kepala Biara tersenyum dan berkata, ketika seseorang berada di dalam plasenta, yang diserapnya adalah energi bawaan. Energi bawaan ini sangat murni, sehingga kulit bayi yang baru lahir menjadi putih dan lembut, dan tubuhnya murni. Setelah lahir, orang makan biji-bijian dan bermacam-macam sehingga akan terkontaminasi debu. Efek magis dari pil ini adalah menghilangkan debu dan memulihkan energi bawaan. Jika kamu memiliki energi bawaan di tubuh kamu, dengan berlatih teknik Dharmakaya Intan ini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mileye berkata dengan suara berat, Master Kepala Biara, apakah obat mujarab ini sangat berharga? Kepala Biara mengangguk, sangat berharga. Butuh waktu hampir 10 tahun untuk menyempurnakannya. Mileye berkedip, Master, bisakah kamu membiarkan aku melihat formula ramuan itu? Sejujurnya, aku juga mempelajari ilmu ramuan. Master Kepala Biara ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini. Mileye berkata dengan tegas, tidak masalah jika Master keberatan, aku mengerti. Aku akan pergi mencari Master penyapu itu saja. Master Kepala Biara memandang Mileye, apa yang dikatakan orang tua itu? Mileye tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa, hanya suruh aku pergi ke sana untuk bertemu dengannya ketika aku tidak ada kesibukan. Master Kepala Biara terdiam. Mileye berkata lagi, Master Kepala Biara, seperti yang kamu tahu, kami berdua langsung cocok. Master Kepala Biara tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Mileye. Tuan Muda Ye, ambillah. Mileye mengambil gulungan itu, dan berkata, Master, apakah ini formula dan metode pemurnian ramuan? Master Kepala Biara mengangguk, ya. Mileye menyimpan gulungan itu, lalu bersikap anjali, terima kasih Master atas kemurahan hati Anda. Master Kepala Biara melirik Mileye, saat ini, dia sedikit menyesalinya. Ide awalnya adalah membiarkan Mileye bergabung dengan kuil kuno, sebaiknya sebagai biksu. Jika Mileye menjadi bagian dari kuil kuno, bagi kuil kuno akan menjadi keuntungan ganda. Tak hanya berkurang satu ancaman, kuil kuno pun bisa mendapatkan talenta super dan yang terpenting, talenta super ini mampu membuka ruang buku. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa jika Mileye ini bergabung dengan kuil kuno, itu mungkin bukan hal yang baik. Orang ini sangat tak tahu malu. Meski biksu di kuil ini tidak bodoh, tapi siasatnya jelas bukan lawan Mileye. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Master Kepala Biara, bisakah kita mulai? Kepala Biara memandang Mileye dan mengangguk, tentu saja. Tuan Muda Ye,
bagaimana perasaanmu sekarang? Mileye merasakan tubuhnya sebentar, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku merasakan udara mengalir di tubuhku. Tidak, itu semua anggota tubuhku. Kepala biara tertawa, itu energi bawaan. Saat dia berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, cahaya Buddha tiba-tiba menyelimuti Mileye, dan kemudian, suara kepala biara terdengar di kepala Mileye, Tuan Muda Ye, dalam keadaan normal, kamu perlu berlatih kekuatan Dharma sendiri, kemudian gunakan kekuatan Dharma untuk memurnikan tubuh kamu. Tetapi dalam waktu singkat kamu tidak dapat mengolah tubuh yang menantang langit, jadi aku hanya dapat menggunakan kekuatan Dharma aku untuk membantu kamu memurnikan tubuh kamu, jadi tolong bekerja sama. Setelah selesai berbicara, kekuatan Dharma emas yang tak terhitung mengalir ke tubuh Mileye. Bersambung.